Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Bapak dosen, Bapak Dr. Nurholis SAG yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman mahasiswa S2 UII yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mata kuliah Fikih Legal Maksim, yaitu untuk membuat makalah atau paper. Kemudian makalah tersebut untuk kita presentasikan dalam YouTube ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kali ini saya mendapatkan tugas dari Pak dosen, yaitu untuk membuat makalah dengan topik teori ijtihad dan tarjih antara dua dalil yang bertentangan dalam qawaid fikih dan penerapannya dalam fikih muamalah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam makalah ini ada beberapa tahapan pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. Kemudian yang kedua adalah pembahasan, yang mana pembahasan ini nanti ada konsep pertentangan antar dua dalil, kemudian bagaimana penyelesaiannya, yang mana nanti dalam penyelesaiannya ini menggunakan dua pendekatan atau dua teori, yaitu teori ijtihad dan teori tarjih. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan atau latar belakang. Dalam Islam ada yang namanya hukum fikih, yaitu hukum atau aturan yang mempunyai cakupan yang besar terhadap perilaku manusia, baik hubungannya dengan sesama manusia atau hubungannya dengan Tuhan. Dalam pelaksanaannya tentulah tergantung situasi dan kondisi manusia tersebut. Perkembangan kajian fikih tentu berkaitan erat dengan pemahaman dalil hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Hadis. Ada kalanya dalil satu hukum ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan akan menemukan jawaban pada masalah tersebut. Begitupun tidak sedikit dalil yang bersumber dari Al-Quran khususnya berbeda ketentuan dan maksud dengan dalil lain yang pada akhirnya memunculkan perbedaan argumen. Disinilah pertentangan atau yang lebih dikenal dengan ta'arud dalil terjadi dan saling berbenturan. Istilah ini secara etimologi berarti saling bertentangan atau pertentangan antara dua dalil. Secara gampangnya, ta'arud al-adil adalah ada dua dalil yang sama-sama memberikan hukum terhadap suatu permasalahan, namun dua dalil ini menghasilkan hukum yang berbeda. Jadi kesannya dua dalil ini bertentangan,
sebenarnya tidak ada dalil nas yang bertentangan. Adanya adalah pemikiran pandangan mujtahid yang mungkin berbeda, sehingga menghasilkan pemahaman yang seakan-akan dalil tersebut bertentangan. Padahal dalam hakikatnya tidak ada dalil syara' yang bertentangan. Dalam konsep pemahaman seperti inilah memungkinkan adanya ta'arud al-adillah atau pertentangan dalil pada dalil-dalil yang qat'i atau zonni. Agar hal ini tidak mispersepsi, diperlukan sebuah metode untuk memahami dalil secara spesifik agar persoalan suatu hukum tidak ditetapkan sembarangan. Mengingat perkembangan hukum Islam yang bergerak dinamis, maka pemahaman atas suatu hukum harus benar-benar sesuai prosedur agar ketentuan hukum pada satu dalil dengan dalil lain terdapat titik temu dan titik perbedaan yang signifikan yang memberikan penyelesaian persoalan hukum. Para ahli usul membuat metode dalam menyelesaikan ta'arud al-adillah. Masing-masing dari metode yang mereka tawarkan mencakup berbagai teori bahasan usul fikih yang membutuhkan kejelian dan dalam memahaminya. Sehingga perlu adanya pembahasan khusus pada teori-teori tersebut, yang mana pada tulisan kali ini akan menguraikan teori ijtihad dan tarjih antara dua dalil yang bertentangan dalam qawaid fikih dan penerapannya dalam fikih muamalah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada bab 2, yaitu masalah pembahasan. Pembahasan kita awali yaitu dari konsep pertentangan antara dua dalil. Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiktif disebut juga ta'arud, berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan lainnya. Secara etimologi, ta'arud al-adillah, ta'arud berarti pertentangan dan adillah adalah jamak dari dalil yang berarti alasan, argumen, dan dalil. Dengan kata lain, ta'arud al-adillah berarti pertentangan dalil yang satu dalil menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda, bahkan berlawanan dengan ketentuan hukum yang dihasilkan oleh dalil yang lain. Menurut terminologi para usul fikih, yang pertama ini dari Imam As-Syaukani, suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Kemudian yang kedua, menurut Kamal Ibnu Al-Humam, pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan kompromi antar keduanya. Kemudian menurut Ali Hasaballah, terjadinya pertentangan hukum yang dikandung suatu dalil dengan hukum yang dikandung dalil yang lain. Yang keduanya, kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat. Kemudian selanjutnya adalah syarat ta'arud dalil. Untuk terjadinya ta'arud dalam usul fikih disyaratkan beberapa syarat. Yang pertama, kedua dalil yang bertentangan tersebut memiliki tingkat kekuatan hujah yang sama. Kemudian yang kedua, kedua dalil itu harus dalam posisi beroposisi, antara keduanya ada keberlawanan. Kemudian yang ketiga, kedua dalil itu memiliki kesamaan dalam dhalalah.
Kemudian para ahli usul ini membuat metode atau teori untuk menyelesaikan terhadap adanya ta'arud al-adilah tadi, atau perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil tadi yang berbeda tadi. Teori yang digunakan yang pertama adalah ijtihad. Kemudian yang kedua adalah tarjih. Kita melihat yang pertama adalah teori ijtihad. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, apabila ada dua nas yang saling bertentangan menurut pandangan zahir mujtahid, maka wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi dan berijtihad. Ijtihad merupakan salah satu cara dalam pengambilan dan pembaruan hukum Islam. Ijtihad merupakan media yang sangat efektif dalam penggalian sumber hukum Islam untuk menjawab segala problematika baru yang muncul di masyarakat yang belum diatur secara eksplisit oleh nas, baik yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ijtihad yang dimaksud adalah melakukan rekonstruksi atau merumuskan kembali terhadap nas atau teks baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada beberapa definisi masalah ijtihad ini. Dari segi bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan. Jahada. Jadi menurut bahasa, ijtihad ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Adapun ijtihad secara istilah cukup beragam dikemukakan oleh para ahli usul fikih. Di antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ijtihad adalah perbuatan istimbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Kemudian yang ketiga dari Imam Syafi'i, ijtihad mempunyai arti sempit. Ijtihad adalah qiyas. Namun secara umum ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih atau pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara' atau agama. Dalam pengertian lain, ijtihad yaitu menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum syara' dengan jalan memetik atau mengeluarkan dari kitab dan sunnah. Untuk selanjutnya perlu kita sampaikan urutan langkah-langkah dalam berijtihad. Karena dalam berijtihad itu ada aturannya, ada langkah-langkah, ada urut-urutan yang harus ditempuh. Yang pertama, kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Langkah yang pertama ini perlu mendapat perhatian, mengingat bahwa jika memungkinkan dilakukan kompromi meski dengan sebagian cara, maka mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh melakukan tarjih. Sebab mengamalkan dua dalil yang bertentangan ini lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Karena menurut asal dalam masalah dalil adalah mempergunakannya
bukan meninggalkannya. Az-Zuhaili menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mempergunakan dua dalil secara bersama-sama. Satu, dengan kondisi satu, apabila kedua hukum yang bertentangan ini bisa dibagi, maka dilakukan secara pembagian dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang terbilang, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila hukum dari masing-masing kedua dalil bersifat umum yang mengandung beberapa hukum. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah mentarjih di antara dua dalil dengan salah satu perangkat tarjih. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Dan saya telah menjelaskan sebagian perangkat tarjih yang dimaksud pada saat memaparkan metode penyelesaian ta'arud, sehingga seorang mujtahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang sehingga seorang mujtahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang paling kuat menurut hasil pencariannya. Kemudian langkah yang ketiga, menasah salah satu dalil. Apabila dengan cara tarjih kedua dalil itu tidak dapat dilakukan, maka cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan. Kemudian langkah yang keempat, menggugurkan kedua dalil yang kontradiktif apabila cara-cara di atas sulit ditempuh. Jadi kedua dalil tidak diamalkan. Akan tetapi mengamalkan dalil selain keduanya adanya, seperti sebuah peristiwa yang tidak ada nasnya, misal, tetapi metode keempat ini tidak pernah jarang sekali terjadi. Kemudian penyelesaian yang kedua ini dengan metode tarjih. Kalau pertama tadi ijtihad, kemudian yang kedua ini dengan teori atau metode tarjih. Apabila tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan tarjih, yaitu dengan menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut. Di sini ada beberapa definisi dari istilah tarjih tersebut. Tarjih secara etimologi adalah membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Dan secara terminologi, tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang zonni untuk diamalkan. Dalam hubungannya dengan ta'arud al-adil, tarjih merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan pertentangan dua dalil, yaitu dengan cara satu, tarjih dari segi sanad. Yang pertama, hendaklah dipilih sanadnya yang banyak rawinya daripada yang sedikit. Kemudian yang kedua, hendaklah dipilih rawi-rawinya yang ahli fikih daripada yang bukan, karena mereka lebih mengetahui maksud yang diriwayatkan. Kemudian yang ketiga, hendaklah dipilih yang rawi-rawinya lebih banyak hafalan daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, dari tarjih dari segi matan. Yang pertama, teks yang mengandung larangan lebih didahulukan daripada teks yang mengandung perintah, karena menolak segala kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Dan yang kedua,
teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang menunjuk kebolehan saja. Karena dengan melaksanakan perintah, hukumnya bolehnya telah terbawa sekaligus. Kemudian yang ketiga, makna hakikat dari suatu lafal lebih didahulukan daripada makna majaznya, karena makna hakikat tersebut tidak memerlukan indikasi lain untuk menguatkannya. Kemudian yang ketiga, tarjih ditinjau dari isi hadis. Yang pertama, mendahulukan isi yang mendekati ihtiyat atau berhati-hati. Kemudian yang kedua, mendahulukan yang menetapkan hukum daripada yang meniadakan. Kemudian yang ketiga, mendahulukan yang mengandung pembatalan hukum daripada yang menetapkannya. Itu tarjih ditinjau dari segi isi hadis. Kemudian yang keempat, tarjih ditinjau dari segi yang di luar hadis. Yang pertama, didahulukan hadis yang dibantu oleh dalil-dalil lain. Kemudian yang kedua, didahulukan hadis qauliyah daripada fi'liyah. Dan yang ketiga, didahulukan hadis atau riwayat yang lebih menyerupai zahir Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya ini ada beberapa contoh dari tarjih kan ya. Contoh hadis kan ya. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya dari apa yang saya sampaikan banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf, dan tentunya saran yang sifat membangun sangat kami butuhkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.